Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurensa Luciana dengan NIM akhir 066 dari kelompok 12 tutorial statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan software yang ada. Sebelum kita mengerjakan soalnya, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang pertama, yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara hipotesis 0 atau H0 dengan hipotesis alternatif atau HA. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, and two-tailed test. Yang kelima, berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Lalu berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram. Dengan standar deviasi 1,5 gram, hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikasi 0,05. Nah, dari soal ini kita ketahui kalau misalkan yang harus kita hitung adalah di soal nomor 6. Soal nomor 1 dan 5 bisa kita jawab secara teori. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan jawab pertanyaan pertama, itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis adalah bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi. Jadi di sini tuh uji hipotesis itu digunakan untuk menarik kesimpulan apakah uji tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diukur dari sampel tersebut. Lalu kita akan ke soal nomor 2. Di sini diminta untuk jelaskan perbedaan antara hipotesis 0 atau H0 dengan hipotesis alternatif atau H2. Nah, dapat kita ketahui hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel. Nah, sedangkan hipotesis alternatif tuh menyatakan adanya hubungan antar variabel. Terus di sini juga hipotesis 0 tuh biasanya dirumuskan dengan tanda sama dengan, sedangkan hipotesis alternatif tuh dirumuskan dengan tanda kurang dari, lebih dari, ataupun tidak sama dengan. Lalu kita akan ke soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini prosedur uji hipotesis itu ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nomor 2 itu setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang kita lakukan adalah menetapkan taraf signifikasinya. Setelah itu, kita akan melakukan yang ketiga, yaitu menentukan daerah krisis atau daerah penolakan H0 dan statistika uji yang sesuai dengan daerah kritis tersebut. Lalu yang keempat adalah menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampelnya. Nah, kelima, membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, di sini tuh dapat kita ketahui dengan jika statistik uji hitungnya itu lebih dari statistik si tabelnya, maka H0 ditolak, tetapi kalau misalkan kurang dari berarti diterima. Nah, lalu kita akan ke nomor 4, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, dapat kita ketahui di sini kalau misalkan left tail test itu digunakan kalau kita mau menguji parameter yang lebih kecil dari nilai H0-nya. Jadi kalau titik kritisnya itu terletak di ujung kiri. Nah, sedangkan kalau misalkan right tail test tuh kalau misalkan kita mau menguji apakah nilai parameternya itu lebih besar atau enggak dari H0-nya. Nah, biasanya nilai kritisnya itu berada di ujung sebelah kanan distribusi. Sedangkan untuk two tail test nih, kalau misalkan kita mau menguji apakah parameternya itu berbeda dari nilai dalam H0 kedua arah gitu. Nah, di situ bisa baik lebih besar maupun lebih kecil, sehingga biasanya si daerah kritisnya itu terletak di kedua ujung distribusinya. Lalu di sini kita diminta untuk berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa, biasanya kita dapat menemukan contoh pengaplikasian uji hipotesis, yaitu seperti pengaruh teknik belajar terhadap nilai ujian. Jadi kita akan mengetahui atau menguji apakah metode belajar itu bisa membuat lebih efektif dalam saat si mahasiswanya belajar untuk sebelum ujian. Lalu yang kedua tuh
kita akan melakukan uji hipotesis untuk pengaruh waktu tidur terhadap konsentrasi di kelas. Nah, di sini tuh kita akan menguji apakah jam tidur malam sebelum kuliah tuh dapat membantu menentukan tingkat konsentrasi dari mahasiswa tersebut. Nah, setelah kita menjawab soal-soal tentang teori ini, selanjutnya kita akan menjawab soal-soal uh, nomor 6, yaitu mengenai perhitungan yang akan dikerjakan melalui RStudio. Akan masuk ke soal nomor 6, yaitu menggunakan RStudio. Nah, di sini kita soal 6 itu yaitu Bechtel. Nah, jadi di sini kita akan menentukan komponen berdasarkan soal. Nah, dari soal itu kita ketahui kalau misalkan N-nya itu ada 50, lalu M-nya itu ada 20, lalu X bar-nya itu ada 21,5, dan sigma-nya ada 1,5. Nah, di sini bisa kita run dulu. Nah, setelah kita run, kita akan mencari nilai kritisnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai alfanya ya. Nah, dapat diketahui kalau misalkan nilai alfanya itu 0,05 dan z alfanya itu jadi 1 min alfa. Jadi di sini bisa kita run. Nah, dapat kita ketahui kalau misalkan nilai kritisnya itu 1,644854. Selanjutnya kita akan menghitung batas kritisnya sampel untuk menerima H0-nya. Nah, jadi di sini bisa kita run. Nah, di sini kalau misal batas kritisnya tuh kita ketahui 20,34893. Nah, lalu di sini kita akan menghitung Z min betanya atau kesalahan tipe 2-nya. Nah, di sini juga kita diminta untuk probabilitas gagal menolak H0 padahal H1-nya sudah benar. Ini bakal kita run. Nah, di sini dapat kita ketahui kalau misalkan Z betanya atau menghitung Z betanya itu 2,878094 sekian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.